Alhamdulillah pengajuan pinjaman di Indodana berhasil cair 2 juta rupiah langsung masuk ke saldo Dana. Nah, buat teman-teman yang pengajuan pinjaman di Indodananya gagal, akan saya jelaskan penyebabnya dan solusi agar pinjaman teman-teman di Indodana bisa ACC. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share 4 penyebab kenapa pinjaman kita di Indodana ditolak dan solusi mengatasinya. Nah, langsung saja tanpa banyak basa-basi langsung kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk penyebab pertama dan yang paling utama adalah teman-teman cek dulu data teman-teman apakah sudah bagus atau tidak, atau malah sudah kena BI checking. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada ACC atau tidaknya peminjaman kita di Indodana. Nah, BI checking itu apa Bang? BI checking adalah semacam blacklist dari pihak bank kepada kita karena kita punya pinjaman yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita pinjam di Akulaku selama 1 tahun kita nggak bayar atau 2 tahun nggak bayar, itu data kita sudah dicap oleh bank sebagai data yang busuk atau data yang kurang bagus ya teman-teman. Jadi di blacklist dari pinjaman online manapun di seluruh Indonesia dan bank swasta atau nasional di Indonesia. Jadi umpamanya kita daftar pun langsung ditolak ya teman-teman, karena data kita sudah terindikasi data busuk, jadi tidak bisa ACC. Nah, pengecualiannya jika kita pinjam di aplikasi yang ilegal ya teman-teman, itu tidak pakai BI checking. Jadi kita daftar itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak, karena pihak pinjol ilegal itu tidak menggubris masalah BI checking. Jadi jika teman-teman datanya sudah busuk, pinjam di Indodana 100% tidak akan diterima ya teman. Jadi harus cek dulu apakah data teman-teman bagus atau tidak. Nah, itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, teman-teman coba cek saja pas pendaftarannya apakah teman-teman ngisi datanya benar atau tidak. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada ACC atau tidaknya pinjaman kita di Indodana. Misalnya teman-teman ngisi namanya kurang 1 huruf atau malah hurufnya dipisah atau disambung, itu juga sangat berpengaruh sekali. Domisilinya juga, domisilinya harus sesuai dengan KTP, tidak boleh ngarang ya teman-teman. Kalau ngarang nanti tidak akan ACC. Nah, untuk permasalahan gaji ini juga sangat penting sekali. Teman-teman harus tautkan gaji 5 juta ke atas ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan limit yang besar dan kemungkinan untuk di ACC-nya lebih besar. Karena kalau teman-teman ngisi datanya 1 juta ke bawah, pas gajinya itu kemungkinan ACC-nya cuma sedikit, dan kalaupun ACC akan dapat limit juga cuma sedikit, misalnya cuma dapat 500 atau 300.000 ya teman-teman. Nah, di Indodana sendiri kita bisa melakukan pinjaman sampai 25 juta rupiah. Nah, 25 juta rupiah itu bertahap ya teman-teman. Untuk awal-awal jika data kita valid dan ngisinya benar, kita akan dapat limit sekitar 3-5 juta rupiah di Indodana. Jadi nggak perlu khawatir masalah limit ya. Jika kita ngisi gajinya di 5 juta ke atas, itu kemungkinan akan dapat limit yang besar. Jadi harap diperhatikan baik-baik, jangan sampai ngisinya 1 juta ke bawah, nanti tidak akan ACC ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka konten seperti ini, bisa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman mungkin saja ada tunggakan di pinjaman online lain yang belum dibayar. Misalnya di Akulaku ada pinjaman 300.000 atau di Kredivo ada tunggakan 200.000. Nah, itu harus dilunasi dulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman di Indodana. Nah, kenapa Bang? Karena mungkin track record teman-teman kurang bagus di pinjaman online ya teman-teman. Nah, pihak Indodana juga ngeceknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada tunggakan di Akulaku atau Kredivo atau EasyCash atau aplikasi pinjaman online lain, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, nanti takutnya kelacak oleh pihak Indodana, jadi teman-teman tidak akan di ACC dalam peminjamannya. Itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai tidak, nanti tidak akan di ACC oleh pihak Indodana. Nah, untuk penyebab yang terakhir, mungkin teman-teman pakai kartu SIM card yang baru ya teman-teman. Nah, ini sangat amat penting sekali buat teman-teman tahu. Jika teman-teman daftarnya pakai SIM card yang baru, maksudnya baru, teman-teman baru saja aktifkan di counter, langsung teman-teman daftarkan di pinjaman online Indodana, itu 100% akan ditolak ya teman-teman.
Itu seperti pengalaman teman saya yang tadinya iseng-iseng mau coba pakai kartu baru, langsung daftarkan di Indodana, ditolak mentah-mentah. Nah, kok bisa bang? Nah, karena pihak Indodana juga tahu riwayat dari kartu SIM card kita. Misalnya kita pakai SIM card yang lama, sudah pakai sekitar 2-3 tahun, itu sudah ada nama-nama di kontak ya. Teman-teman bisa download saja aplikasi Get Kontak. Di situ akan terlihat nama kontak kalian di handphone yang teman-teman save ya. Di situ akan terlihat track record teman-teman. Nah, jika teman-teman pakai kartu yang baru, itu otomatis tidak akan ada track record dari nama-nama yang sudah disimpan ya. Jadi otomatis kepercayaan dari pihak Indodana kepada kalian tidak akan besar, dan itu yang menyebabkan tidak akan di ACC-nya pinjaman kita di Indodana. Jadi harus teman-teman pahami dulu, teman-teman wajib pakai kartu yang lama. Untuk kartu saya sarankan pakai Telkomsel atau XL saja yang sudah terbukti bagus ya. Kalau pakai kartu Tri atau kartu Axis dan lain-lain itu kartu baru, jadi kemungkinan besar tidak akan di ACC. Jadi harus diperhatikan baik-baik, harus pakai kartu yang lama, umurnya 2-3 tahun, itu kontaknya juga banyak, jadi mungkin akan cepat di ACC daripada teman-teman pakai kartu yang baru saja teman-teman daftarkan di counter. Itu sudah terbukti dan sudah saya buktikan sendiri. Saya sudah daftar di Indodana dan sudah dapat pinjaman 2 juta cash langsung masuk ke saldo Dana. Jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai salah. Nah, itu saja penyebabnya kenapa pinjaman kita di Indodana ditolak mentah-mentah, dan solusi agar pinjaman kita di Indodana bisa cepat di ACC atau disetujui. Nah, buat teman-teman yang punya solusi lain atau punya penyebab lain, atau malah ada cerita pengalaman seputar pinjaman di Indodana, bisa tulis di kolom komentar. Saya harap channel ini menjadi channel diskusi buat teman-teman yang suka pinjaman online dan sedang mengalami masalah pinjaman online, agar sama-sama berbagi info seputar pinjaman online, agar kita semua bisa dapat solusi permasalahan yang kita hadapi. Biasanya kita diskusi di kolom komentar ya. Teman-teman coba saja tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas sebisa saya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada unek-unek bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.